Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon izin, saya Ridho Arif Mardiansyah dari kelas 1A Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 1244020144. Izin menjawab pertanyaan soal UTS ilmu dakwah. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ruang lingkup objek material dan objek formal ilmu dakwah, serta jelaskan pula pengertian da'i secara umum dan da'i secara khusus. Kata dakwah berasal dari 3 kata dalam bahasa Arab. Da'a yad'u da'watan. Secara bahasa atau etimologis berasal dari kata al-nida yang berarti menyeru atau mengajak. Menurut istilah atau terminologis, mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah, menyuruh kepada kebiasaan-kebiasaan baik dan melarang dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kata dakwah yang mengajak kepada kebaikan antara lain disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ulangan ayat 221 di akhirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Dakwah bukan aktivitas memprovokasi, menghujat atau meneror orang lain atas nama Islam, atas nama agama. Bahkan disebutkan juga dalam Quran surat Al-Baqarah juga, yaitulah iqrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dalam agama kita ini nggak ada paksaan. Jadi ketika di situ ada unsur memprovokasi, unsur mengajak yang meneror, mengajak dengan kekerasan, dengan paksaan, itu bukan bagian dari dakwah, teman-teman. Baik, selanjutnya ruang lingkup dakwah. Dakwah mengandung 3 unsur pokok. Pertama, at-taujih, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani oleh manusia dan jalan mana yang harus dihindari. Kedua, at-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga, al-raja, yaitu memberikan pengharapan akan sesuatu hal atau sesuatu nilai agama yang disampaikan. Dakwah harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama sehingga dirasakan sebagai kebutuhan pokok Islam kehidupan masyarakat. Selain itu, objek material ilmu dakwah adalah ajaran pokok agama Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan umat Islam dalam sejarah Islam, manusia, Islam, Allah dan lingkungan, dunia dan alam. Selanjutnya objek formal. Objek formal dakwah itu meliputi prinsip dasar dakwah, nilai-nilai fundamental yang mengatur aktivitas dakwah. Strategi operasional, ada langkah-langkah spesifik diambil dalam implementasi dakwah. Selanjutnya model pembelajaran, desain kurikulum dan program pendidikan yang fokus pada dakwah. Berikutnya instrumentasi evaluasi atau alat-alat yang mengevaluasi keberhasilan program dakwah itu sendiri. Dakwah ini secara umum, definisinya itu secara umum adalah sikap yang melakukan dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Kewajiban dakwah ini wajib dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang baligh dan berakal. Selain itu, dai secara khusus adalah individu yang memiliki keahlian dan kompetensi tentu dalam bidang dakwah. Mereka biasanya terlatih formal maupun informal untuk menyampaikan pesan-pesan agama
secara efektif dan profesional. Yang kedua, dalam metodologi keilmuan dakwah ada 3 manhaj, yaitu manhaj istinbat, iqtibas, dan istiqra. Jelaskan dan beri contoh. Baik, yang pertama teman-teman, manhaj istinbat adalah dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Manhaj iqtibas, dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Yang berikutnya manhaj istiqra, dakwah dengan penelitian, baik penelitian referensi pustaka maupun lapangan. Dakwah istinbat adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah dan merujuk atau mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Produksi istinbat adalah teori. Produk dari istinbat ini adalah teori. Berikutnya iqtibas adalah proses penalaran dalam memahami apa itu dakwah, dalam merujuk dan mengacu dan menurunkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dengan meminjam dan menggunakan teori sosial atau penjelasan perilaku kemanusiaan seperti sosiologi, antropologi, psikologi, komunikasi, sejarah, politik, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya, misalkan dalam situasi di mana ada ayat Al-Quran yang tegas tentang larangan zina, maka para ulama tidak perlu menggunakan istinbat untuk menetapkan hukum tersebut. Ayat tersebut sendiri sudah cukup kuat sebagai landasan hukum. Berikutnya istiqra adalah proses penalaran tentang apa itu dakwah Islam dalam tataran empirik melalui kegiatan penelitian mengacu grand teori dari produk istinbat. Contohnya, misalkan dalam situasi di mana teknologi digital mulai berkembang pesat dan timbullah masalah etika tentang privasi data online, para dai dapat menggunakan istiqra untuk menafsirkan hadis-hadis yang relevan tentang perlindungan hak-hak individu dan mengadaptasinya ke dalam konteks digital saat ini. Misalnya mereka bisa merujuk pada hadis Nabi SAW tentang perlindungan privasi dan menggunakannya sebagai acuan untuk menetapkan hukum tentang proteksi data online. Baik teman-teman, yang ketiga, jelaskan dan rinci ragam kegiatan dakwah. Dakwah bil lisan atau bil ahsanil qaul, dakwah al-hal bi al-hal atau bi ahsanil amal. Tablik, penyebaran pesan Islam. Menurut bahasa, menyampaikan. Menurut istilah, bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media. Objek dakwah yang menjadi sasaran bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Subjek dakwah ini disebut mubaligh atau dai. Subjek dakwah ini disebut mubaligh atau dai. Objeknya disebut mubaligh atau mad'u, khutbah, tausiah, ceramah, kultum. Tablik menggunakan media dakwah bi al-kitabah atau dakwah bi al-qalam, dakwah melalui tulisan. Selanjutnya irsyad, konseling atau bimbingan Islam. Menurut bahasa, artinya petunjuk, konseling, atau membimbing. Menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam kepada individu ke kelompok kecil. Dakwah irsyad bersifat berkelanjutan dan intensif. Berikutnya humas atau hubungan masyarakat, Inggris Public Relation atau PR. Secara harfiah, humas berarti hubungan dengan publik atau masyarakat. Secara istilah, bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Humas adalah usaha persuasi. Dengan humas, berusaha untuk mempromosikan ide, meyakinkan audiens, mengakui prestasi, atau mendukung sebuah posisi. Public relation adalah proses komunikasi strategis
yang membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Dakwah bilhal, tadbir atau pemberdayaan umat melalui lembaga. Tadbir menurut bahasa manajemen atau pengelolaan, sedangkan menurut istilah kegiatan dakwah transformasi dan institusional ajaran Islam melalui kebijakan-kebijakan publik dan pemerintah. Kebijakan publik atau pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serta pengelolaan lembaga-lembaga dakwah. Karakteristik yang menonjol dalam dakwah tadbir ialah fungsi manajemen itu sendiri. Hadirnya organisasi dakwah menjadi wadah untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan dakwah tersebut. MHU, manajemen yang pertama nih ada MHU, manajemen haji dan umroh. Melakukan dakwah melalui studi manajemen haji dan umroh, baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk mengembangkan konsep-konsep baru tentang manajemen haji dan umroh. Melakukan riset tentang manajemen haji dan umroh untuk menemukan relevansi dan nilai guna manajemen haji dan umroh di masyarakat. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membangun kerjasama kemitraan dalam bidang manajemen dan umroh, manajemen haji dan umroh yang mampu menjawab tuntutan global. Antara lain tanggapan ahli bidang pengelolaan penyelenggaraan haji dan umroh, tenaga ahli bidang pengelolaan penyelenggara haji dan umroh, tenaga administrasi bidang urusan haji dan umroh, tenaga ahli pada BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji, tenaga ahli tour leader dan tour guide perjalanan ibadah haji dan umroh. Berikutnya, tadwir atau tamkin, pemberdayaan ekonomi umat. Menurut bahasa, tadwir atau tamkin artinya pengembangan, sedangkan menurut istilah kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Ragam kegiatan dakwah meliputi menyampaikan, membimbing, manajemen, dan mengembangkan umat dari segi keagamaan, pendidikan, dan sosial. Berikutnya yang nomor 4, jelaskan dengan rinci ragam konteks dakwah. Yang pertama ada dakwah nafsiyah, dakwah kepada diri sendiri, dakwah fardiyah kepada 1, 2, atau 3 orang, dakwah fi'ah qalilah maksimal 20 orang. Yang keempat fi'ah katsirah lebih dari 20 orang. Yang kelima hizbiyah dakwah kelompok organisasi Islam. Yang keenam ummah tabligh yang dilakukan di panggung, yang dilaksanakan di panggung. Yang ketujuh ada syu'ubiyah qabailiyah, dakwah antar budaya. Baik teman-teman, yang nomor 5, mengapa manusia harus berdakwah? Jelaskan landasannya secara teologis dan sosiologis filosofis. Bacakan dengan baik dan benar ayat-ayat dakwah. Landasan secara teologis adalah dakwah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalilnya ada di surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Selanjutnya ada di surah Al-Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwah juga menjadi sarana untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia agar mereka mengenal ajaran yang benar serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang kedua, sosiologis. Secara sosiologis, dakwah bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Yang ketiga, landasan filosofis. Secara filosofis, dakwah adalah ekspresi tanggung jawab moral setiap muslim. Dalam pandangan Islam, kehidupan di dunia adalah persinggahan sementara dan manusia diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Berdakwah adalah bentuk pengabdian kepada Allah dan kontribusi seorang muslim terhadap kebaikan dunia. Filosofis lainnya, dakwah adalah terkait dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang saling mempengaruhi. Mudah-mudahan manfaat. Sekian jawaban dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.